Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada sebuah riwayat hadis yang hadis ini sangat masyhur karena sering dibaca oleh banyak para penceramah, dibaca oleh para ulama, para kiai. Hadis ini diriwayatkan oleh sahabat Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, "Sayati 'alan nas." Sayati seikutnya adalah fi'il mudhari. Fi'il mudhari memiliki dua zaman, yaitu zaman hal dan zaman mustakbal. Artinya, apa yang disampaikan oleh Rasulullah ini akan terjadi di kemudian hari. Dan apa yang disampaikan Rasulullah bukan prediksi, melainkan itu adalah wahyu. Jadi pasti benar. Kalau prediksi, ada kemungkinan salah, ada kemungkinan benar. Tetapi apa yang disampaikan Rasulullah bukanlah suatu prediksi, melainkan suatu kebenaran yang tertunda, sesuatu yang akan menjadi fakta, hanya saja masih tertunda dan menunggu waktunya tiba. Rasulullah bersabda, sayati 'alan nas, akan datang suatu ketika kepada manusia. Apa itu? Sanawatun, khoda'atun, suatu masa, suatu tahun, suatu zaman di mana penuh diisi dengan pendusta-pendusta. Jadi penuh dengan kedustaan. Zaman itu penuh dengan kedustaan. Contohnya, apa yang terjadi? Yusaddaku fihi al-kadhib. Pendusta dipercaya. Orang-orang yang tidak memiliki kejujuran justru diberikan amanat, diberikan kepercayaan. Ataupun dibenarkan. Ucapan-ucapan orang yang sesat, menyesatkan justru dianggap itu adalah suatu kebenaran. Membenarkan sesuatu yang batil. Yukadibu fi asodik. Akan tetapi justru sebaliknya. Orang-orang yang sodik, orang-orang yang jujur, orang-orang yang bisa dipercaya, justru mereka hianati. Ataupun mereka anggap itu adalah suatu kedustaan. Jadi sudah kebalik. Orang yang salah dianggap benar, orang yang benar dianggap salah. Orang yang jujur dianggap pengkhianat, justru pengkhianat, orang yang tidak jujur dianggap itu adalah orang yang jujur dan dianggap apa yang dikatakan adalah kebenaran. Kemudian wa yu'tamanu fiha al-kha'in. Kemudian orang-orang yang tidak bisa dipercaya diberikan kepercayaan. Orang-orang yang berkhianat, yang memiliki sifat khianat justru diberikan kepercayaan. Tapi wa yukhawwanu fiha al-amin. Tapi orang-orang yang bisa dipercaya justru dikhianati. Kemudian di saat seperti itu ditambah lagi, diperkeruh lagi dengan datangnya arwaibidah, yaitu wayantiku fiha arwaibidah. Diperkeruh lagi orang-orang bodoh, orang-orang dungu, orang-orang yang jahil, mereka ikut berbicara, mereka ikut berkomentar, mereka ikut nimbrung dalam suatu permasalahan yang mereka tidak tahu menahu tentang hakikat masalah itu. Yang tidak tahu menahu tentang masalahnya ikut komentar, ikut menghakimi, ikut berkomentar, ikut seakan-akan mereka tahu, sok tahu. Kemudian kila wa ma arwaibidah, kemudian dikatakan, ditanyakan, wa ma arwaibidah, apa itu ruwaibidah? Siapa itu ruwaibidah? Qala, Rasulullah menjawab, ar-rajulu at-tafihu fi amril ammati, yaitu seorang laki-laki. Sebenarnya bukan hanya laki-laki, ini menggunakan bahasa ar-rajul, tapi sebenarnya bukan hanya rajul saja, tapi juga perempuan, siapa saja. Seseorang yang mereka dungu, bodoh, tidak tahu menahu, tidak berilmu, akan tetapi diberikan kepercayaan, menyerahkan orang-orang umat ini, menyerahkan urusan-urusan umat, urusan-urusan kepentingan umum, ya, kepentingan agama kepada orang yang tidak pada bidangnya atau yang tidak memiliki kapasitas itu. Jadi urusan-urusan umum, urusan-urusan kebersamaan, baik itu agama, negara, diberikan kepada orang-orang yang bodoh. Maka mari kita introspeksi diri. Benarkah apa yang disampaikan Rasulullah SAW ini saat ini sudah terjadi? Maka pesan saya pribadi, Al-Fakir, saya menasihati diri Al-Fakir sendiri, mari kita selalu waspada dan selalu berhati-hati dan jangan meninggalkan para ulama. Jadikanlah ulama sebagai rujukan. Ya, jadikanlah ulama sebagai rujukan. Jangan menjadikan rujukan orang-orang yang kapasitas keilmuannya tidak pernah kita ketahui. Insya Allah, kalau kita selalu dekat dengan para ulama yang kita ketahui tentang kealimannya, kewaroannya, ya, kapasitas keilmuannya, sanad keilmuannya, insya Allah kita akan selamat. Karena kita akan selalu dibimbing melalui ilmu-ilmu para ulama dan nasihat-nasihat para ulama. Seperti yang bermunculan di depan mata kita, bahwa di akhir zaman ini banyaknya bermunculan para penceramah-penceramah. Ya. Mereka tidak pernah kita ketahui mereka siapa, mereka ngajinya di mana, mondoknya di mana, gurunya siapa, sudah berapa kitab fikih yang mereka baca, sudah berapa hadis yang mereka hafalkan,
sudah berapa guru yang mereka datangi, ya, sehingga mereka berbicara di depan umum, berbicara di depan umat, berani berfatwa, ya. Banyak sekali penceramah-penceramah yang sehingga mereka tidak sadar bahwa apa yang mereka katakan ini berdasarkan nafsu mereka. Berdasarkan nafsu, berdasarkan ambisi, mereka mengatasnamakan agama untuk mendapatkan popularitas. Sehingga apa yang muncul dari mulutnya ini seringkali justru tidak menjadikan umat ini dekat kepada Allah. Menjadikan umat ini semakin pandai, semakin pintar. Tapi justru apa yang disampaikan oleh penceramah-penceramah ini membuat umat semakin bodoh. Mereka ini seperti badut yang sedang menghibur para pengunjung, seperti badut yang sedang menghibur para penonton. Maka para penonton yang kebetulan orang yang bodoh dan orang-orang awam, ya, yang sedang dibodohi, mereka bersorak gembira dan bertepuk tangan. Dan memang mungkin dengan cara itulah cara menghormati badut adalah dengan menertawainya, dengan menyanjung-nyanjungnya, dan dengan bertepuk tangan. Akan tetapi bagi orang-orang yang alim, orang-orang yang pernah belajar di pondok pesantren, pernah baca beberapa kitab, pernah berguru kepada seorang ulama, maka sedih melihat keadaan ini, sangat sedih. Seberapa banyak anak-anak kaum muslimin ini, anak-anak kita di Nusantara ini, di tanah Jawa ini, bahkan di Indonesia ini, yang mondok selama bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun. Mereka belajar nahwu, belajar sorof, belajar ilmu hadis, belajar ilmu fikih. Selama bertahun-tahun mereka tidak pernah diberi panggung di masyarakat. Justru yang diberi panggung adalah orang-orang yang mereka muncul sebagai penghibur. Ya, mereka tidak pernah diketahui mondoknya berapa tahun, gurunya siapa, ya sudah berapa banyak kitab fikih yang dia baca, ya. Tapi ini diberi panggung, dibayar mahal. Justru di sekitar kita, kita banyak santri-santri, alumni-alumni pondok pesantren besar yang mereka memiliki kapasitas keilmuan yang mumpuni. Mereka belajar fikih selama bertahun-tahun, belajar ilmu nahwu, sorof, belajar tafsir, belajar usul fikih, belajar berbagai disiplin ilmu di pondok pesantren, tidak pernah dikasih panggung. Dan ini memang sudah terjadi di masa ini. Jadi inilah yang dimaksud dengan orang-orang yang bodoh dikasih panggung untuk menjadi penceramah, untuk menjadi pemimpin umat, untuk berfatwa, tapi justru para ulama, para orang-orang alim, mereka tidak diberikan panggung, tidak dijadikan rujukan. Maka orang yang selamat, insya Allah, mari secara pribadi Al-Fakir mengajak pada diri Al-Fakir sendiri untuk tidak jauh-jauh dari para ulama. Para ulama yang memiliki kapasitas keilmuan, ulama-ulama yang solih, ulama yang mengajak kita dekat kepada Allah SWT, ulama yang mengajak kita untuk berpegang teguh kepada syariat Islam, ya, bukan ulama abal-abal, bukan gelar yang disematkan kepada banyak orang yang kita tidak pernah ketahui. Baik itu gelar Gus, gelar Ustadz, gelar Kiai, Ustadzah, tetapi secara keilmuan mereka jauh dari kata ulama, kata orang alim. Semoga Allah selamatkan kita, dan sekali lagi Al-Fakir ingatkan, mari jangan pernah jauh dari para ulama yang lurus, para ulama-ulama yang benar-benar alim, yang memiliki kapasitas di dalam berbagai disiplin keilmuan, agar hidup kita diberikan petunjuk, dan hidup kita insya Allah akan selamat dunia dan akhirat. Terima kasih. Wallahu a'lam bishawab.